Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan tentang doa yang akan menjadi dasar bagi renungan kita hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu untuk berdoa. Mereka harus tekun dan terus berdoa kepada Allah. Saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, kembali kita akan berdoa. Dan hari ini kita akan merenung bahwa kita harus terus berdoa. Terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Sekalipun mungkin sampai hari ini apa yang saudara doakan belum menjadi kenyataan di depan saudara, tetapi teruslah berdoa. Kenapa saudara? Kita harus terus berdoa. Di sini Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, di mana dia tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan satu kali ada seorang janda datang kepada dia, dan janda ini memohon supaya haknya dibela oleh hakim ini. Tentu saja dia ada di pihak yang benar, sehingga dia berkata dan memohon supaya haknya dibela. Sekian waktu lamanya hakim ini tidak mempedulikan. Tetapi karena janda ini terus saja datang dan tidak jemu-jemu datang memohon supaya haknya dibela,
Akhirnya, singkat cerita, hakim ini mewujudkan permintaannya. Dan alasan dari hakim ini mewujudkan permintaannya adalah bukan karena dia menghargai seseorang, bukan karena dia takut akan Allah, tetapi satu-satunya alasan kenapa akhirnya dia mewujudkan permohonan perempuan ini adalah karena ketekunan dari perempuan ini, ketekunan dari janda ini untuk terus memohon supaya haknya dibela. Dan kemudian dari sana Yesus menegaskan di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya berbuat baik, akhirnya mewujudkan permohonan janda itu karena ketekunan dari janda itu, maka di ayat 7 Yesus menegaskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya mewujudkan permintaan perempuan itu karena ketekunannya, lalu firman Allah menegaskan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan kemudian dikatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dua hal yang ditegaskan di sini adalah bahwa orang yang berseru kepada Dia didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar dan mewujudkan permohonan umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau hakim yang lalim itu pun tahu berbuat baik, apalagi Tuhan, ketika kita datang berseru kepada Dia, Dia pasti akan menjawab kita, saudara. Dan kemudian ditegaskan juga, adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, untuk mewujudkan kehendaknya bagi kita. Dia tidak pernah mengulur waktu. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjawab kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Mungkin saat ini saudara sudah menunggu lama, dan apa yang saudara doakan belum juga terwujud. Dengar saudara, Allah tidak sedang mengulur waktu, tetapi Dia telah menetapkan waktu yang terbaik bagi saya dan saudara, dan Dia pasti akan mewujudkannya ketika waktunya tiba. Jadi pagi hari ini saudara, dua hal yang ditegaskan bagi kita tentang jawaban doa kita, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita. Saat ini sebagai aplikasinya saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, adakah satu keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita? Dan adakah satu pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita? Jika Allah pasti akan menjawab kita, jika Allah tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, apa yang menjadi bagian kita untuk terwujudnya apa yang kita doakan? Dikatakan ayat 7 tadi saudara, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jika saudara adalah orang pilihan Allah, maka Allah pasti akan menjawab doa saudara. Jika saudara adalah umat-umat Tuhan yang sesungguhnya, anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan dan menjadi orang pilihan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah dikatakan di sini yang siang malam berseru kepadanya. Artinya apa saudara? Ada ketekunan, tidak jemu-jemu, terus berdoa, sekalipun hari ini belum dijawab, namun terus berdoa, terus memohon, karena Allah pasti menjawab, karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya teruslah berdoa, teruslah memohon.
Mungkin saudara berkata, "Ya pendeta, tetapi sudah sekian lama aku berdoa, tetapi sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan." Teruslah berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa, karena barang siapa mengetok baginya pintu pasti dibuka. Ada waktu pintu itu pasti dibuka bagi dia. Itu sebabnya teruslah berdoa kepada Allah saudara. Satu kali saya sedang ada di rumah saudara, tetapi saya ada di belakang, agak jauh dari pintu depan. Satu kali ada orang yang mengetok pintu. Mungkin dia sudah lama mengetok, tetapi aku tidak dengar. Tetapi ketokan terakhir itu kebetulan aku dengar. Dan ketika aku berjalan ke depan untuk membuka pintu, waktu aku buka pintu, kulihat orang tidak ada lagi. Lalu kemudian saudara, keesokan harinya ada orang yang berkata, "Semalam saya datang ke rumah tetapi Bapak tidak di rumah. Dia butuh sesuatu." Saudara, kalau kita lihat di sini berarti bahwa sebelumnya dia sudah mengetok, tetapi waktu itu aku belum dengar. Tetapi ketokan terakhir aku sudah dengar, dan aku sudah datang untuk membuka pintu. Ketika aku buka pintu, dia tidak ada lagi. Seandainya dia bertahan satu ketokan lagi, maka kami akan ketemu. Maka apa yang dia perlukan akan dia dapatkan. Tetapi karena dia tidak bersabar, dia tidak tekun, dia tidak bertahan, akhirnya saya buka pintu, tetapi dia tidak ada lagi di sana. Demikian saudara, saat kita mengetok, saat kita memohon kepada Tuhan, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi jika tidak bertahan, kita tidak tekun dan bertahan sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak akan mendapatkan jawaban doa. Itu sebabnya siapa yang akan menerima jawaban doa? Orang yang siang malam berseru kepadanya, yang terus berseru kepada Tuhan. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita berdoa lagi. Mungkin saudara belum melihat keberhasilan, mungkin saudara belum melihat hasil yang besar seperti yang saudara inginkan, tapi teruslah berdoa, karena Tuhan pasti menjawab dan dia tidak pernah mengulur waktu. Berdoalah untuk perkara besar yang saudara rindukan terjadi. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang menjadi bagian kita, selain kita harus tekun berdoa, ayat 8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini?" Yang kedua yang harus kita miliki saudara, dalam kita berseru dengan tekun berseru kepada Tuhan, yaitu iman. Karena dikatakan di sini, ketika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman? Dia pasti menjawab. Dia tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab. Yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah iman di hati kita? Adakah kita berdoa dengan iman kepada Dia? Karena kalau kita beriman kepada Dia, kita memohon dengan penuh iman, Allah pasti menjawab dan Dia tidak pernah mengulur waktu. Itu artinya saudara, pagi hari ini yang kita belajar, Tuhan pasti menjawab dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita. Itu di pihaknya Tuhan. Di pihak kita harus tekun berdoa dan terus berdoa. Dan kita harus beriman dan percaya Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita berdoa, terus kita memohon untuk jawaban Tuhan, dan percaya Tuhan pedulikan saudara. Tuhan jawab saudara atas semua pekerjaan saudara, atas semua usaha saudara hari ini. Dengar, Tuhan menjawab saudara, Tuhan mendengar saudara, dan Dia tidak mengulur waktu. Berserulah terus dan percaya Tuhan akan lakukan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah saudara terus merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Lakukan semua kegiatan saudara dengan terus berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu
melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat.
Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Di hadapan tahtamu ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
yang di